Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali hadir di majelis Syama'il, majelis yang secara khusus membahas tentang keteladanan dan kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para tamu, ya. Bagaimana contoh Nabi ketika bermuamalah dengan tamu yang datang ke rumah, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanan nas, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa kana ajwadan nas. Jadi Nabi itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, ya, dan paling dermawan terhadap sesama, ya. Termasuk paling baik dan dermawan terhadap para tamu, ya, terhadap para tamu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Bahkan akhlak ini, ya, memuliakan tamu dimiliki oleh Rasulullah SAW sejak awal, bahkan sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Itu orang-orang Quraisy sudah mengenal bahwa akhlak Nabi SAW itu memiliki kesalehan sosial yang tinggi, ya. Akan dikenal di kalangan umat-umat yang memeluk agama terdahulu, ya. Jadi para rahib-rahib itu pun kenal, ya, tentang akhlak Nabi ini, ya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Khadijah untuk bertemu dengan salah satu rahib atau pendeta, ya, yang bernama Waraqah bin Naufal, maka dia ceritakan dan dia tahu tentang karakter, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terjadi peristiwa di Gua Hira, ya, didatangi malaikat Jibril, kemudian Nabi pulang dari Gua Hira itu badannya greges, ya, panas dingin, ya, karena tidak pernah ketemu makhluk, ya, atau tidak pernah mendapat wahyu sebelumnya. Itu siapa, gitu. Akhirnya dikonsultasikan kepada ini Waraqah
bin Naufal, seorang ahli kitab ya. Maka Nabi SAW dinasihati, innaka latasilu ar-rahim. Wahai Muhammad, aku tahu kalau engkau itu nabi, dan malaikat yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Enggak usah takut, karena kamu itu akhlaknya suka menyambung tali silaturahim ya. Engkau orangnya suka menyambung silaturahim ya. Wa tahmilul kal wa taksibu al ma'dum, dan engkau orangnya itu suka ya membantu beban orang ya. Jadi suka membantu beban orang lain ya, ikut meringankan beban orang lain ya. Dan engkau itu wa tuqirru ad-dhaif, suka memuliakan tamu ya. Jadi sifat-sifat Nabi ini ya, baik sebelum Nabi diutus maupun Nabi setelah diutus, itu sebenarnya sifat ini sudah termaktub ya di dalam Taurat maupun Injil ya. Sehingga para pendeta-pendeta sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah tahu bahwa ini adalah ciri Nabi Muhammad SAW ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, sifat Rasulullah SAW di dalam memuliakan tamu ini sering diwasiatkan oleh malaikat Jibril ya. Jadi malaikat Jibril itu setiap kali ketemu Rasulullah SAW senantiasa mewasiatkan ya, supaya berbuat baik kepada tamu. Bahkan berbuat baik kepada tamu ini adalah ukuran keimanan seseorang ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jadi siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu ya. Jadi memuliakan tamu ini adalah bagian dari keimanan. Alias kalau ada orang kok tidak peduli terhadap tamu, itu berarti kurang imannya ya. Imannya belum sempurna ya. Jadi imannya belum mencapai kepada puncak yang tertinggi di dalam keimanan ya, kalau dia masih tidak peduli terhadap apa? Tamu ya. Makanya siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini sebagai pilar keimanan ya. Kenapa? Karena tamu itu ya punya hak ya untuk disuguhi, punya hak untuk dihormati, punya hak untuk dimuliakan ya, oleh kita ya, sebagai tuan rumah. Makanya Nabi sering berpesan kepada sahabat ya, inna la dhaifaka alaika haqqah ya, sesungguhnya tamumu itu ya. Jadi inna la dhaifuka alaika haqqah, sesungguhnya tamumu itu adalah punya hak ya. Jadi tamu itu punya hak yang harus kamu penuhi ya. Jangan sampai kamu mengambil hak tamu ya. Jangan sampai menzalimi haknya tamu ya. Jadi ini nasihat Nabi SAW ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita kedatangan tamu ya, siapapun itu tamunya ya, entah kita kenal ataupun tidak ya, hendaklah hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengikuti ya contoh Nabi SAW, yaitu perintah agar kita memuliakan tamu ya. Berikan hak mereka ya, walaupun hanya sekedar dikasih segelas air minum, berikan hak mereka.
berikan tempat duduk untuk mereka ya, untuk sekedar ya melepaskan lelah ya, supaya mereka tidak berdiri ya. Itu adalah bagian penghormatan ya. Dan budaya menghormati tamu ini budaya para nabi ya, budaya para nabi. Nah, salah satu kenapa Nabi Ibrahim itu dijuluki, digelari Khalilullah ya, kekasihnya Allah. Karena salah satu akhlak ya yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim berupa penghormatan yang lebih terhadap para tamu. Makanya diabadikan dalam Al-Quran yang surat Al-Dhariyat bagaimana jamuan Nabi Ibrahim kepada para tamu ini sangat luar biasa ya. Padahal Nabi Ibrahim itu nggak kenal tamu yang datang itu siapa. Biasanya kalau orang menjamu tamu dimuliakan sedemikian rupa itu kan biasanya kalau kenal gitu ya, kalau itu teman dekat atau kalau itu adalah tamu kehormatan ya, atau yang datang bosnya, atasannya, maka disuguhi dengan sedemikian rupa ya. Tapi tidak bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kenal atau nggak kenal disuguhin aja gitu ya, disuguhin dan dimuliakan. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa